Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penelitian eksperimen. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu kalian untuk mengklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya. Oke, kita langsung aja. Penelitian eksperimen itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di dalam penelitian kan ada 3 ya, metode kualitatif, misalnya contohnya etnografi, grounded theory, grounded ya, case study dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya penelitian eksperimen ini salah satu dari penelitian kuantitatif seperti itu, yang digunakan untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, ini jenis-jenis penelitian eksperimennya ya. Ada pre-experimental design, ada true experimental design, factorial design, quasi experimental design. Nah, pre-experimental design ini merupakan variabel dependen semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol ya, dan sampel tidak dipilih secara random ya. Jadi ini tidak ada variabel kontrol ya, tapi hanya variabel free eksperimental atau eksperimental saja, seperti itu. Ada beberapa macam bentuk pre-eksperimental, yaitu one shot case study, one group pre-test post-test, dan intake group comparison. Kemudian true eksperimental ya. Ini sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimen maupun kontrol diambil secara acak. Nah, jadi dia ada grup eksperimen dan ada grup kontrol ya. Namun sampelnya diambil secara random. Nah, ada beberapa bentuk dari true experimental ini, yaitu post-test control design dan juga ada free-test group design. Kemudian yang ketiga adalah factorial design, yang dimana ini dilakukan dengan mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir ini adalah quasi experimental design, di mana ini ada di dalam variabel eksperimen dia ada pretest dan post-test. Kemudian di kontrol dia ada pretest dan post-test juga. Namun sampel tidak dipilih secara random, berbeda dengan true eksperimental ya. Dia harus dipilih secara random atau acak seperti itu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau menguji analisanya terkait penelitian quasi experimental design ya. Jadi ini penelitian eksperimen namun dengan pendekatan quasi eksperimental. Jadi rancangan quasi ya, rancangan percobaan quasi atau quasi experimental design. Berikut langkah-langkah pengujian atau langkah-langkah quasi eksperimental. Peneliti memiliki 2 kelompok subjek yang tidak ekuivalen. Laksanakan pretest pada kedua kelompok tersebut. Berikan treatment. Treatment ini perlakuannya, misalnya biasanya sih untuk penelitian eksperimen ini banyak digunakan di dunia pendidikan ya, seperti itu. Misalnya kita ingin menerapkan metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, metode pembelajaran misalnya menggunakan jigsaw, misalnya menggunakan media, misalnya seperti itu. Kemudian kita mencari bedamin, ada komparasi di sini ya. Jadi kita mencari rata-rata kelompok eksperimen antara post-test dan pre-test. Hal ini juga dapat dilakukan dengan variabel kontrol atau kelompok kontrol. Oke. Yang terakhir ini terkait uji asumsi ya, di mana ini merupakan metode atau pendekatan statistik parametrik
yang harus memenuhi asumsi normality ya, dan uji homoskedastisitas. Nah, ini kita akan ngambil inferensialnya di mana H0 itu tidak terdapat perbedaan lebih besar daripada 0,05, sementara ini kurang daripada 0,05. Ada dua pilihan. Jika dia normal maka menggunakan independent sample test. Jika tidak normal, maka menggunakan Mann-Whitney. Nah, kemudian kalau misalnya Verret itu normal, kemudian kalau tidak normal menggunakan Wilcoxon test. Ada perbedaan di sini ya, independent sample test dan Verret sample test. Sampel tidak berpasangan untuk independent, sampel berpasangan. Artinya apa? Subjek yang akan kita teliti ini berbeda ya guys. Jadi misalnya saya ada kelas A, kelas B seperti itu. Jadi kan itu subjek sampelnya berbeda seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya Verret dia berpasangan, walaupun kita di sini ada perlakuan misalnya gini. Sebelum dan selama COVID, sebelum dan saat COVID. Nah, COVID-nya itu kan berpasangan seperti itu. Ya guys. Oke, kita akan lanjut ke software SPSS-nya. Kita kenalkan dulu, kita buat ini. Nah, ini ada subjeknya ya. Subjeknya ini untuk student class 11A. Ini kita eksperimen ya. Kelas perlakuan, kelas percobaan dengan menggunakan metode song lirik. Ada pre-test dan post-test. Kemudian ini kelas 11B. Ini adalah control class konvensional atau tanpa menggunakan song lirik. Ini pre-test dan post-test seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita akan membuat rancangan penelitiannya ya guys. Kita akan menuliskan dulu di sini. Kenapa ini diperlukan ya? Supaya kita tahu nih mana nilai yang terbesar dan yang terkecil. Jadi kita bisa membuat interval kelas seperti itu guys. Sama dengan min kita enter. Kita kunci aja guys. Biar lari nggak kemana-mana dianya. Dan ini kita ubah jadi ke max. Jadi kita tidak ngambil selnya lagi. Oke, sini 4065 ya guys. Kemudian di sini kita tinggal ini 7095 untuk post test ya guys. Kemudian yang ini kita di sini kita tuliskan max. Oke, benar. Oke, benar. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat rancangan penelitiannya. Sini.
kita tuliskan di sini grup ya. Di sini experimental class, sini control class. Oke, cross 2. Sini yang song lirik ya, sorry ini grup ya, grup. Sini yang song lirik seperti ini. Sini kita pretest, sini post test. Di sini without song. Oke, sini saya tulis 01, 02, sini 03, sini 03, ini 04. Nah di sini ya. Oke, sini saya tuliskan aja treatment atau perlakuannya guys. Oke, sini X ya. Jadi di kelas eksperimen ini adanya treatment ya, adanya perlakuan. Perlakuannya apa? Ya ini menggunakan metode song lirik ya. Bagaimana dengan misalnya seperti ini kasusnya ya. Bagaimana pengaruh media pembelajaran ya menggunakan song lirik nah terhadap penguasaan kosakata, bungfo, bahasa Jepang misalnya seperti itu ya guys. Oke, ini sudah rancangan penelitiannya. Oke, kita langsung masuk aja ke software SPSS-nya. Seperti ini. Nah, kita tinggal copy aja guys di sini. Salin. Kita masukkan di sini. Kemudian yang
kontrol, kita masukkan di sini guys. Oke, ini tinggal ini aja ya, ID-nya aja, paste. Oke, ini kita kurangin, tidak apa-apa, kurangin. Sini bisa kita tuliskan ID respon, dan sini kita bisa tuliskan free test O1, post test O2, pretest O3, post test. Nah, dalam penginputan name itu tidak boleh sama ya guys, nanti akan error. Nah, kemudian sini kita bisa kasih label ya, misalnya experimental class. Sini kita bisa tuliskan free test misalnya. Sini experimental class post test. Sini control class free test, control class post test. Oke. Sudah selesai kita memberi nama atau label, kemudian kita masuk lagi ke data view. Nah, seperti ini guys. Nah, langkah ini kita akan mencari ya intervalnya ya. Caranya seperti ini. Ini ada menu transform. Nah, kita klik record into different variable ya. Kita merecord. Oke, kita lanjut di sini ya guys. Free test 01 kita masukkan seperti ini. Ini bisa kita namakan eksperimental. Ini tidak boleh spasi ya, biasanya kalau di name class untuk free test seperti itu. Sini kita tuliskan experimental class. Di sini kita tuliskan lagi di labelnya experimental class. Ceng. Ya, variable name contain in illegal character. Jadi di name itu tidak boleh spasi ya guys. Kalau ingin spasi menggunakan titik atau underscore saja. Jadi di sini saya tuliskan spasi underscore ya, eksperimen. Oke. Di sini kita tuliskan experimental class pretest. Kita change all and new volume. Kemudian kita akan merange ya di sini ya. Klik range. Nah, tadi ini gunanya kita perlu mengetahui nilai minimum dan maksimum ya. Jadi kita bisa ambil patokannya ya. Min 40 untuk pretest. Jadi kita di sini 40, sini 44, sini 1,
ADD 45 49 2 ADD 50 sorry 54 sini 3 ADD 55 59 4 ADD 60 65. Ini kita tulis 5 ya. Add, kita continue, kita oke kan, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi di recall sini, ikut enter different variable. Ini kita reset aja, kita beralih ke first test 02. Sini kita tuliskan grup eksperimen 2 kayak tadi ya guys, rancangan tadi. Di sini kita tuliskan eksperimen kelas post test change, kemudian all and new, kemudian kita klik rank, ini 70, sini 74, sini 1 ADD, sini 75, sini 79, 2 ADD, sini 80, 84, sini 3 add, sini 85, sini 89, sini 4 add, sini 10, 90, 95, 5 add, continue. Oke. Kemudian klik lagi di sini. Sekarang kita beralih ke group control ya guys. Kita reset dulu. Sini kita masukkan. Sini kita tulis group control. Di sini kita tuliskan control class pretest change all and new value rank 40 43 sini 1 ADD 4 7 8 51 3 jadi 52 ini 55 4 ADD continue. Oke, kembali lagi di sini preset post test, masukkan di sini. Kita tuliskan grup kontrol 02. Ini post test kontrol post test change oleh new value di sini rank 60 6 3 1 ADD 64 67 2 ADD 68 71
3 ADD 72 75 4 1. Continue. Kemudian kita beralih ke data view dan variable view. Kita bisa lihat nih hasilnya guys. Data view dan variable view ada penamaan name dan labelnya guys. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita akan membuat frekuensi distribusinya guys. Di sini ya, kita klik di missing, sini 1, sini kita tuliskan 40 sampai 44. Jangan tertukar ya guys antara value dan label ya. Nah ini, kemudian kita oke. Di sini, atau kalau misalnya pingin cepat kita copy aja. Ini 70 4. Ini 75 9. Ini 8 8. Ini 5 9. Ini 60 95. Cek. Oke. Sini tiga ceng 4 7 ceng 8 1 ceng 52 55 ceng. Ini kita remove. Oke. Di sini 60 63 ceng 4 7 ceng 68 sini 71 ceng ini 72 ini 75 ceng move. Oke. Nah, setelah selesai kita lakukan, makanya kita masuk ke data view lagi ya.
klik bentuk analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, di sini kita masukkan ke variabel. Kita cek statistiknya. Atau langsung aja ke chart. Misalnya histogram atau V-chart. Klik histogram, continue. Ini continue. Oke. Nah, ini hasilnya guys ya. Untuk grup eksperimen ini yang free test, ini yang post test eksperimen, ini yang free test kontrol, dan ini yang post test. Ini kita bisa klik 2 kali, bisa show the labels ya, seperti itu. Setelah kita membuat interval atau interval frekuensi guys di kelas ya, untuk yang pretest dan post test, maka kita akan mengelompokkan, menggrupkan. Kita langkah selanjutnya adalah menguji independent sample test. Kenapa kita menggunakan independent sample test? Nah, ini karena tidak ada sampel atau subjeknya itu tidak sama ya guys, artinya berbeda gitu. Kita akan membuat kelas ya guys di rekapan ini dulu ya. Di Excelnya kita besarin aja. Oke. Di sini saya tuliskan kelas ya. Ini song lirik, dan tentu eksperimental groove. Oke. Ini saya ini yang hasil belajar kelas A ya, pretest, post test. Oke. Di sini kita satu ya guys, satu, ini yang free ya. Kemudian untuk yang postnya kita notasikan 2. Itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Oke, ini sudah 1 dan 2 ya. Kemudian untuk yang ini kita hapus saja. Kemudian yang ini untuk
hasil belajar kelas B pretest versus post test. Oke, seperti ini. Di sini kita tuliskan 3, sini 4, oke, sudah selesai. Kita masuk ke datanya. Kemudian kita buat data baru, new data. Oke, kita membuat variabel baru di sini di data di variable view. Kita tuliskan saja sini hasil belajar kelas hasil belajar ya. Di sini kita tuliskan saja hasil belajar kontrol ya. Di sini eksperimen. Oke, di sini kita tuliskan kelas A, sini kelas B. Oke, kita klik data view, kita masukkan nilainya ya guys. Yang ini kita copy, kita paste. Yang ini kita copy, kita paste. Yang ini kita copy. Paste. Kita copy. Oke. Kemudian kita membuat variabel baru, sebut saja kelas eksperimen. Kemudian di sini kelas kontrol. Oke. Sini kita copy, paste, kemudian kita copy,
T sini 2 sini 4 Oh, ini 1 3. Oke. Jika selesai, kita klik di volumenya, sini 1. Sini kita tuliskan eksperimen pretest. Dua eksperimen post test. Oh, kita bisa tuliskan sini kelas A Oke. Oke. Sini 3 kontrol pretest kelas B kontrol post test kelas B. Oke. Setelah itu kita klik analyze confirming independent sample test. Kita masukkan untuk hasil belajar eksperimen. Untuk yang ini ya, ini dimasukkan di sini ya, untuk item 1 dan 2. Oke, data view, kita klik analyze confirming independent sample test. Kita masukkan yang kelas eksperimen, kita masukkan untuk di sini, kemudian define group 1 2. Oke. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang post test, kita reset. Ini kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Event group 3 4. Continue. Oke. Nah, ini seluruh output atau hasil ya dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di mana kita menggunakan uji independent sample test. Kenapa menggunakan uji independent sample test? Karena kita ada dua kelas ini kan berarti kan tidak saling terikat gitu kan ya, kelas A dan kelas B. Kita menguji kelas A, kita melakukan perlakuan, ada treatment di situ. Nah, ketika misalnya sebelum dan sesudah gitu kan ya, misalnya sebelum dan sesudah COVID misalnya, kan itu kan sama kan, berpasangan, makanya itu menggunakan varied sample test. Nah, ini berbeda kasusnya, sampelnya berbeda seperti itu. Oke, kita akan baca. Di sini terlihat nilai min ya, kita mencari nilai min, sama ya, jumlahnya 30 total 60 ya. Di sini 54,833. Sementara di sini 77,500 ya. Dengan demikian ada perbedaan rata-rata ya
antara di kelas A ini apa yang pretest dan posttest seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari kelas kontrol atau grup kontrolnya. Nah, di sini 49.550, di sini 66,66 atau 67 seperti itu. Jadi semua terdapat perbedaan rata-rata. Kemudian kita akan melihat ini. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk yang kelas eksperimen ini ya. Di 11 test for equality of variannya di equal variance assumption. Nah, jadi di sini dia ini lebih besar ya daripada 0,05 untuk yang eksperimen. Yang kontrol juga lebih besar daripada 0,05, 0,829 ya. Jadi kelompoknya ya di kelas A ini untuk yang eksperimen pre dan post test itu sama ya, seperti itu. Kemudian dikontrol juga sama seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini nilai signifikannya 0,00. Di sini juga sama ya. Jadi kurang daripada 0,0. Jadi di kelas eksperimen dan kelas kontrol ini itu apa ya? Sesuai dengan hipotesanya ya di sini terdapat perbedaannya kan kurang daripada 0,05 kan, seperti itu. Oke. Oh ya, sebelum kita melakukan uji BD ini, kita seharusnya menguji apakah data ini terdistribusi secara normal. Jika tidak terdistribusi secara normal, maka tidak bisa menggunakan independent sample test, tapi Mann-Whitney. Sebaliknya juga kayak misal seperti variance sample test, dia menggunakan Wilcoxon. Oleh sebab itu, kita kembali lagi ke data awal seperti ini. Klik menu Analyze, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Nah, di sini ya, kita masukkan yang ini. Kemudian kita normal, kita klik Option, Descriptive, Continue, Oke. Nah, dapat dilihat bahwasanya di sini kurang daripada 0,05. Jadi data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Jadi kita tidak bisa menggunakan independent sample t-test. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan Mann-Whitney. Caranya seperti apa? Klik datanya. Nah, kan ini kan kita kan sudah membuat variabel ya, hasil belajar dan seterusnya kan, kelas eksperimen dan kontrol seperti itu. Nah, kemudian kita klik Analyze, klik Non-Parametric Test, Legacy Dialog, klik To Independent Sample. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini ada ini, kita klik ini groupingnya, define group, kita klik 1, sini 2, continue, kemudian option, descriptive, continue. Oke, langsung kita oke. Seperti itu. Kemudian untuk kelas kontrol, klik Analyze, klik Non-Parametric Test, Legacy Dialog, To Independent Sample. Kita reset aja. Di sini kita pakai kontrol. Di sini kita klik kontrol, define group, sini 3, sini 4. Continue, option, descriptive, continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk Mann-Whitney untuk yang kelas eksperimen ya. Di sini main ranknya ini 15,50, di sini 45,50, berarti terdapat perbedaan rata-rata. Nah, di sini kita lihat hipotesanya, di mana di sini signifikannya itu kurang daripada 0,00, berarti itu
signifikan ya guys. Jadi ada perbedaan hasil belajar ya untuk yang eksperimennya ya. Untuk yang kelas kontrolnya juga ada perbedaan juga seperti itu guys. Cukup sekian. Jadi kesimpulannya, untuk penelitian eksperimen ini dengan studi kasusnya ini merupakan model based learning, di mana dia menggunakan metode song lirik. Yang grup satunya itu, yang kontrol itu tidak menggunakan song lirik. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan dan adanya kesamaan atau homogen guys. Nah, jadi namun data ini tidak terdistribusi secara normal ya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan Mann-Whitney. Jadi sebelum kita menguji ke lainnya, kita perlu untuk melihat Mann-Whitney-nya dulu. Nah, atau independent sample test-nya dulu. Kalau misalnya tidak normal, maka kita menggunakan Mann-Whitney. Nah, baru yang lainnya untuk melihat perbedaan rata-rata, kesamaan dari sampel dan seterusnya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.